wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlail Rojikin, kelas 24B Kesehatan Masyarakat, NPM 11 24B 0071. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak Majailani, SKM MHKes MKM, selaku dosen mata kuliah kependudukan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kependudukan dan program KB di Indonesia. Di sini ada pengertian kependudukan. Menurut Cranberg, penduduk suatu negara adalah semua orang yang pada suatu waktu mendiami wilayah negara, yang secara sosiologis lazim disebut rakyat atau folk dari negara itu. Rakyat dalam kaitan ini diartikan sebagai sekumpulan manusia, bukan sekumpulan hewan ataupun tumbuhan, yang dipersatukan oleh rasa persamaan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan pengertian penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang setempat tinggal di Indonesia. Lalu ada manfaat dinamika kependudukan. Yang pertama itu untuk mengetahui jumlah penduduk pada suatu waktu dan wilayah tertentu. Lalu yang kedua ada memahami perkembangan dari keadaan dahulu, sekarang, dan perkiraan yang akan datang. Yang ketiga mempelajari hubungan sebab akibat keadaan penduduk dengan aspek kehidupan lain, misalnya ekonomi, pendidik, sosial, kesehatan, dan lain-lain. Lalu yang keempat, merancang antisipasi menghadapi perkembangan kependudukan yang terjadi, baik hal yang menguntungkan maupun merugikan. Di sini ada transisi demografi di Indonesia. Pada tahap 1, angka kematian dan kelahiran yang tinggi, sekitar 40-50 pada tahap ini. Tiap tahun kematian bervariasi, kelahiran tidak terkendali, kelaparan merajalela diikuti dengan penyakit menular yang menimbulkan kematian. Tahap ini identik dengan masa penyakit pes dan kelaparan merajalela pada transisi epidemiologi. Lalu pada tahap 2, penemuan obat baru akibatnya angka kematian menurun serta anggaran kesehatan diperbesar. Angka kelahiran tetap tinggi, akhirnya meningkat dengan pesat pertumbuhan penduduk. Lalu tahap 3, angka kematian mulai menunjukkan tren terus menurun, tetapi tidak secepat pada tahap 2. Angka kelahiran juga mengalami penurunan yang diakibatkan adanya pendidikan, urbanisasi, serta alat kontrasepsi yang makin maju. Pada tahap 1 dan tahap 3 ini identik dengan masa saat pandemi serta penyakit menular mulai menghilang pada transisi epidemiologi. Lalu pada tahap 4, angka kematian dan kelahiran mencapai tingkat rendah dan pertumbuhan penduduk kembali pada tahap 1, yaitu mendekati 0. Tahap ini identik dengan penyakit buatan manusia, serasa penyakit degeneratif. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk suatu negara adalah faktor demografi seperti kelahiran, kematian, dan migrasi, dan juga faktor non-demografis seperti tingkat kesehatan dan pendidikan. Yang ke-1, angka kelahiran. Secara umum, angka kelahiran natal atau subur dibedakan menjadi 3, yaitu angka kelahiran kasar, angka kelahiran khusus, dan angka kelahiran umum. Lalu yang kedua, angka kematian. Angka kematian adalah ukuran statistik yang menunjukkan jumlah
kematian dalam suatu populasi dalam jangka waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam sebuah per 1000 penduduk per tahun. Yang ketiga ada faktor migrasi. Pengertian migrasi adalah perpindahan penduduk. Orang dikatakan bermigrasi apabila orang tersebut telah melintas batas administrasi wilayah lain. Lalu ada masalah kependudukan. Masalah kependudukan adalah suatu kondisi di mana terjadinya gap antara kondisi ideal dengan realitas. Kesenjangan antara kondisi harapan dengan kenyataan adalah apa yang selama ini kita sebut sebagai masalah. Sering solusi lahir tapi tidak menjawab masalah. Banyak pun solusi yang telah dilahirkan tapi masalah itu tak tertuntaskan. Pelaksanaan solusi maupun evaluasi terhadap pelaksanaan tersebut telah dilakukan. Ternyata yang masalah itu tetap ada. Lalu menurut hemat penulis, hal ini disebabkan oleh karena solusi lahir bukan dari analisis yang berakar dan secara konstruktif tersebut. Solusi berangkat baru dari gejala dari masalah yang ada gejala yang timbulnya oleh masalah, tapi bukan dari penyebab masalah. Solusi lahir tapi masih bersifat parsial atau belum secara pendekatan sistem yang memandang secara kompleks dan saling terkait, baik dalam solusi yang masih bersifat strategi maupun dalam implementasi dan evaluasi. Di sini ada jumlah pertumbuhan penduduk dan persebaran Indonesia. Selama periode 1930 sampai 1961, tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia sebesar 1,51% per tahun, lalu mengalami peningkatan menjadi 2,8% per tahun pada periode 1961 sampai 1971. Kemudian selama periode 1971 sampai 1980, tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia mengalami peningkatan menjadi 2,40% per tahun. Namun demikian, terjadi penurunan sebesar 1,98% per tahun pada periode 1980 sampai 1990. Lalu setelah itu, tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia kembali mengalami penurunan menjadi 1,35% per tahun. Lalu pada periode 1990 sampai 2000 dan 1,31% per tahun pada periode 2000 sampai 2005. Nah, di sini ada gambar jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2024. Pada gambar di samping didasarkan pada data sebaran penduduk Indonesia tahun 2020, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk terbanyak bermukim di wilayah Pulau Jawa sebesar 56,10%. Diikuti dengan Pulau Sumatera sebesar 21,36%. Kemudian Pulau Sulawesi sebesar 7,36%. Pulau Kalimantan sebesar 6,15%, Pulau Bali dan Nusantara sebesar 5,54%, dan Pulau Maluku dan Papua sebesar 3,17%. Pulau Jawa merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi dibandingkan pulau-pulau lainnya. Upaya mengatasi masalah kependudukan. Berbagai program pemerintah dalam upaya mengatasi masalah kependudukan dan pemukiman yang telah dimulai semenjak zaman Orde Baru dan berlanjut hingga saat ini adalah sebagai berikut. Yang satu, melaksanakan program keluarga berencana atau KB dan kebijakan kependudukan secara menyeluruh. Program ini bertujuan untuk menghambat pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia, yakni dengan program dua orang anak sudah cukup.
Yang kedua, meningkatkan kegiatan transmigrasi merupakan program perpindahan penduduk dari daerah-daerah yang padat penduduknya seperti Pulau Jawa, Madura, Bali, dan Lombok ke daerah lain yang kurang penduduknya. Program ini bertujuan untuk mewujudkan penyebaran penduduk yang lebih merata dan penyebaran kegiatan pembangunan di daerah-daerah seperti di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, Maluku, dan daerah-daerah lainnya. Lalu yang ketiga, mengurangi arus perpindahan penduduk dari desa ke kota atau dari kota-kota kecil ke kota-kota besar melalui usaha menciptakan pusat-pusat perkembangan baru di kota-kota kecil seperti pembangunan sarana atau fasilitas permainan anak-anak, sarana pembelanjaan, pusat perdagangan dan bisnis. Demikian pula di desa-desa juga dibangun berbagai fasilitas pelayanan umum bagi masyarakat seperti sekolah, pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas, pos pelayanan terpadu atau posyandu, sarana air bersih, penerapan listrik, tempat pembuangan sampah dan sebagainya. Lalu yang keempat, mengorganisasikan penduduk yang tertinggal di daerah-daerah terpencil yang jauh dari pusat kegiatan melalui program pemukiman penduduk dengan memerhatikan kearifan budaya lokal seperti pada masyarakat suku Kubu atau suku Anak Dalam di Sumatera, masyarakat suku Baduy di Jawa Barat, masyarakat suku Toa di Sulawesi, masyarakat suku Dayak di Kalimantan, dan masyarakat suku Dani di Irian Jaya dan sebagainya. Di sini ada pengertian KB atau keluarga berencana. Keluarga berencana atau KB merupakan upaya untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga guna mencapai tujuan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Menurut Hanapi Hartanto 1994 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keluarga berencana (KB) adalah usaha manusia untuk mengembangkan rasa memiliki dalam kelompoknya, selain mempunyai definisi dalam undang-undang. Tujuan keluarga berencana atau KB, tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, menurunkan tingkat atau angka kematian ibu dan bayi, serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dalam rangka membangun keluarga kecil yang berkualitas. Di sini ada menurut WHO tahun 2003 tujuan KB terdiri dari menunda atau mencegah kehamilan, menunda kehamilan bagi atau pasangan usia subur dengan usia istri kurang dari 20 tahun dan dianjurkan untuk menunda kehamilannya. Lalu umur di bawah 20 tahun adalah usia yang sebaiknya tidak mempunyai anak dulu karena berbagai alasan. Lalu prioritas penggunaan kontrasepsi pil oral karena peserta masih muda, masih tinggi frekuensi bersenggamanya sehingga mempunyai kegagalan tinggi. Lalu penggunaan IUD atau intrauterine device bagi yang belum mempunyai anak pada masa ini dapat dianjurkan, terlebih bagi calon peserta dengan kontraindikasi terhadap pil oral. Lalu manfaat KB yang ke-1, mencegah kehamilan. Terkait kehamilan, kemampuan wanita untuk memilih untuk hamil dan kapan ingin hamil memiliki dampak langsung pada kesehatan dan kesejahteraannya. Yang kedua, mengurangi kehamilan. Remaja hamil lebih cenderung memiliki bayi prematur atau bayi berat lahir
rendah atau BBLR. Bayi yang dilahirkan oleh remaja memiliki angka kematian neonatal yang lebih tinggi. Banyak gadis remaja yang hamil harus meninggalkan sekolah. Hal ini memiliki dampak jangka panjang bagi mereka sebagai individu, keluarga, dan komunitas. Lalu di sini program keluarga berencana atau KB yang dimulai sejak tahun 1968 dengan mendirikan LKBN atau Lembaga Keluarga Berencana Nasional, yang kemudian dalam perkembangannya menjadi BKKBN atau Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Gerakan Keluarga Berencana Nasional bertujuan untuk mengontrol laju pertumbuhan penduduk dan juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di sini ada jenis-jenis KB seperti pil KB kombinasi, bisa juga suntik KB, susu KB, atau ius intrauterine system. Sasaran keluarga berencana sebagai implementasi program, maka diterapkan sasaran strategis BKKBN periode tahun 2015 sampai 2019. BKKBN 2016 sampai 2017 menurunnya laju pertumbuhan penduduk atau LPP, lalu menurunnya angka kelahiran total atau TFR atau per WUS 15 sampai 49 tahun, meningkatnya pemakaian kontrasepsi atau CFR, menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi unmet need, dan menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15 sampai 19 tahun. Lalu menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS 15 sampai 49 tahun. Lalu menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi. Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang. Nah, di sini strategi pendekatan pelayanan KB. Pendekatan kemasyarakatan community approach untuk memperbaiki dan menonjolkan masyarakat yang dilestarikan dan dikembangkan. Lalu yang kedua, pendekatan koordinasi aktif atau aktif koordinatif, kerjasama antara pelaksana program KB dengan pembinaan keluarga sehingga dapat saling melengkapi dan mencapai tujuannya melalui pemanfaatan kemitraan. Lalu yang ketiga, pendekatan integratif atau integrative approach. Pelaksanaan kegiatan konstruksi harus direncanakan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai potensi maksimalnya. Artinya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Lalu yang keempat, pendekatan kualitas atau quality approach. Penyesuaian penyampaian dan penerimaan layanan dengan kebutuhan dan keadaan individu untuk memberikan layanan berkualitas tinggi. Lalu yang kelima, pendekatan kemandirian atau self-reliant approach. Memberikan bimbingan kepada sektor lain dalam industri konstruksi dan masyarakat umum sehingga mereka dapat dengan cepat menilai situasi dan industri konstruksi dan masyarakat umum sehingga mereka dapat dengan cepat menilai situasi dan mengambil tanggung jawab dalam kerangka program mutu nasional. Lalu yang keenam, ada pendekatan 3 dimensi atau 3 dimension approach. Pasangan usia subur yang mau KB ragu-ragu dan tidak mau saat melakukan keluarga berencana. Simak survei berhubungan dengan respon guna SPR dengan keinginan ber-KB di Indonesia. Lalu di sini ada data prevalensi jenis KB. Jenis kontrasepsi berupa PKB merupakan yang terbanyak digunakan dibandingkan dengan jenis kontrasepsi hormonal lainnya, yaitu sejumlah 29 orang atau 30,5%,
Kemudian pada kelompok kontrasepsi non-hormonal, jenis kontrasepsi AKDR atau IUD merupakan jenis kontrasepsi terbanyak yang digunakan dibandingkan dengan jenis kontrasepsi non-hormonal lainnya, yaitu sejumlah 24 orang atau 25,3%. Kontrasepsi hormonal cenderung dipilih oleh kelompok usia 30 tahun, yaitu dengan proporsi 82,4%. Sedangkan kontrasepsi hormonal cenderung dipilih oleh kelompok usia kurang dari 30 tahun, yaitu dengan proporsi 49,2% menurut Liwang Pirdi dan kawan-kawan 2018. Angka keberhasilan jenis KB. Strategi pendekatan pelayanan jenis KB. Yang ke-1, pendekatan kemasyarakatan atau community approach, upaya memperbaiki dan menonjolkan masyarakat yang dilestarikan dan dikembangkan. Lalu yang kedua, pendekatan koordinasi aktif atau aktif koordinatif, kerjasama antara pelaksana program KB dengan pembinaan keluarga sehingga dapat saling melengkapi dan mencapai tujuannya melalui pemanfaatan kemitraan. Yang ketiga, pendekatan integratif atau integrative approach, pelaksanaan kegiatan konstruksi harus direncanakan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai potensi maksimal, artinya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Lalu yang keempat, pendekatan kualitas atau quality approach, menyesuaikan penyampaian dan penerimaan layanan dengan kebutuhan dan keadaan individu untuk memberikan layanan berkualitas tinggi. Lalu yang kelima, pendekatan kemandirian atau self-reliant approach, memberikan bimbingan kepada sektor lain dalam industri konstruksi dan masyarakat umum sehingga mereka dapat dengan cepat menilai situasi dan mengambil tanggung jawab dalam kerangka program mutu nasional. Yang keenam, pendekatan 3 dimensi atau 3 dimension approach, pasangan usia subur yang mau KB, ragu-ragu yang tidak mau KB, simak survei hubungan respon gula SRP dengan keinginan ber-KB di Indonesia. Angka keberhasilan jenis KB. Persepsi masyarakat menunjukkan bahwa 67% responden menyatakan pengendalian angka kelahiran atau KB berhasil. Responden yang menyatakan sangat berhasil sejumlah 16%, yang menyatakan cukup berhasil sejumlah 16%. Data tersebut mengidentifikasikan bahwa program pengendalian angka kelahiran atau KB tergolong berhasil. Responden yang dinyatakan kurang berhasil hanya sejumlah 1%. Namun demikian, keberhasilan itu harus tetap dilanjutkan diperbaiki dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat. Lalu kesimpulan, masalah kependudukan di Indonesia merupakan tantangan serius yang sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi perlu diimbangi dengan kebijakan yang tepat agar tidak menimbulkan dampak negatif. Program keluarga berencana atau KB hadir sebagai solusi untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui penyuluhan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penyediaan akses terhadap alat kontrasepsi. Program KB terbukti mampu menurunkan angka kelahiran dan meningkatkan kualitas hidup berkeluarga. Oleh karena itu, dukungan semua pihak, pemerintah, tenaga kesehatan, serta masyarakat sangat penting dalam menyukseskan program KB demi tercapainya keseimbangan antara jumlah penduduk dan ketersediaan sumber daya. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.